Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran pertama. Tema 3, subtema 4. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Buka buku tema 3 halaman 175 sampai halaman 176. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, bahan dasar pembuat garam adalah titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. B. Air laut. Kedua, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. C. Pulau Sulawesi. Ketiga, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. A. Menguap. Keempat, pernyataan yang benar adalah titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Kelima, waktu yang diperlukan untuk menanam garam adalah titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. A. 210 hari.
Buka buku tema 3, halaman 178. Ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Petani membuat petak-petak tambak di pinggir pantai. Tambak dibuat diisi air laut. Setelah air laut menguap, akan menjadi kristal-kristal garam. Setelah sekitar 7 bulan atau setelah selesai musim kemarau, maka garam dipanen. Garam setelah dipanen, selanjutnya dijual ke pabrik. Di pabrik baru diproses ditambah iodium. Buka buku tema 3, halaman 179 sampai halaman 180. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam 60 menit 20 menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Buka buku tema 3, halaman 180 sampai halaman 182. Ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan titik-titik menit. 1 menit sama dengan titik-titik detik. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan titik-titik menit. 2 jam sama dengan 2 kali titik-titik menit. Sama dengan titik-titik menit. 3 jam
titik-titik kali titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. 4 jam sama dengan titik-titik menit. 5 jam sama dengan titik-titik menit. Satu jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 300 menit. Poin A, ubahlah satuan jam menjadi menit. Pertama, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Kedua, 2 jam 50 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Ketiga, 3 jam 5 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Keempat, 6 jam 16 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kelima, 7 jam 60 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Poin B, ubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan titik-titik jam. 120 menit sama dengan titik-titik jam. 180 menit sama dengan titik-titik jam. 300 menit sama dengan titik-titik jam. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 60 menit sama dengan 1 jam. Poin C, ubahlah satuan menit menjadi jam. Pertama, 70 menit sama dengan titik-titik-titik jam, titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Kedua, 160 menit sama dengan titik-titik jam,
titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Ketiga, 214 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Keempat, 330 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kelima, 420 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Buka buku tema 3 halaman 183 sampai halaman 184. Ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dapat membantu siswa berlatih melipat pakaian di rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.